Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iki Wahyudi dari kelas 11 TKJB. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Badan Standarisasi Dunia. Tujuan penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi perusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan lain dan sebagainya. Organisasi standarisasi. Yang pertama ada ITU, yaitu International Telecommunication Union. Organisasi internasional yang meregularisasi radio internasional dan telekomunikasi. Kemudian yang kedua ada IEC, yaitu The International Electrotechnical Commission. Adalah sebuah lembaga yang menetapkan standar, entah itu SOP, interkoneksi, protokol komunikasi, dan lain-lain. Kemudian ada ISO, yaitu International Organization for Standardization. Kemudian ada kemudian kemudian ada IEE, kemudian ada ANSI, kemudian ada ATS atau Acted Trade Association. ACNET mendesain standar high-speed local area network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi controller. Kemudian ada CEA, yaitu International Commission on Illumination. CEA adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani sumber negara. Kemudian ada DISA, yaitu Data Interchange Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam pengiriman data dalam e-business. Kemudian selanjutnya ada ECA, yaitu Electronic Component Assemble dan Materialist Association, dengan diakreditasi oleh ANSI atau American National Standard Institution. EIA memeriksa forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, consumer elektronik, dan telekomunikasi. Kemudian selanjutnya ada ETSI atau European Telecommunication Standard Institute. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi. Kemudian ada ETSI, European Telecommunication Standard Institute. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. Kemudian ada ETSI. Kemudian ada apa ini? Salah tadi. Selanjutnya yaitu FCC atau Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini mengatur segala jenis komunikasi, baik yang keluar ataupun dalam negara Amerika Serikat. Wireless sebagai sarana telekomunikasi tentu saja ikut menjadi wewenang dari FCC ini. Kemudian selanjutnya ada IETF atau Internet Engineering Task Force. IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam mengatur dan menerapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Kemudian ada INCITS atau International Committee for Information Technology Standards. Organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan, display, manajemen, organisasi dan penyampaian kembali. Kemudian selanjutnya ada IT, yaitu Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu memberikan kesabaran dengan akses untuk hidup, kemudian membantu melindungi informasi personal dan memberi wewenang ke keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi. Kemudian ada TIA atau TIA, yaitu Asosiasi Industri Telekomunikasi, adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerjasama dengan Asosiasi Industri Elektronika. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi. Kemudian ada SEN atau SENELEC, yaitu European Commitment for Electrotechnical Standardization, bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik bersama dengan ETSI dan SIN. Kemudian ada Layer OSI. Layer OSI terdiri dari 7 lapisan. Lapisan yang pertama adalah Application, Network Process to Application. Yang kedua ada Presentation, untuk mengelola data representation and encryption. Kemudian yang ketiga ada Session. Session menginput data interhost communication. Kemudian yang keempat ada transport. Segment end-to-end connection and reliability. Kemudian ada di media layer terdapat network, data link, dan physical. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.